Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3 4 dalam jamangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Partai Nasional Demokrat Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh alias Mas Brewo. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Pantun itu berlaku juga tuh seperti yang tadi. Indra bikin acara mengundang presiden, wakil presiden dan tokoh-tokoh nasional untuk pertama kali sekarang. Kita undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani ngundang, Pak. Waktu kalah nggak usah undang-undang. Pinter Pak Surya Paloh, tahu aja siapa ya. Bapak-bapak sekalian, ini kehormatan besar saya membuat suatu acara dan kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP, hadir juga Pak Azwar Anas, Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo, tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat, nggak tahu dari dulu saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana, tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak, tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah?
Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan Pak, kalau Bapak ajak mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara,
Saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, gitu. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap karena saya banyak kawan-kawan, Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu di beberapa tempat para pemimpin menyadari kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinetnya pun pendek. Saya hitung, Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin paling itu 1 jam 15 menit rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya, itu tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar, karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Nggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia nggak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu
kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya, apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan, tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka!